Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita halaman 76, hadis yang ke-7. Halaman 76, hadis yang ke-7. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ala maukah adulukum, aku tunjukkan kum kepada kamu atau kepada kalian, ala ma yamhullahu bil khataya, atas apa yang yamhu menghapuskan Allah dengannya al khataya, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi derajat, dan yarfa' mengangkat derajat, beberapa derajat. Qalu, berkata mereka, yaitu para sahabat, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Qal, beliau bersabda, isbaghul wudu, isbaghul wudu, sempurnakan wudu, alal makari, atas hal-hal yang tidak disukai, wa kasratul khuta, kasrah memperbanyak khuta, memperbanyak langkah, ilal masajid, ke masjid, wantizarus shalah, dan intizar menunggu salat, ba'da salah, setelah salat. Fadzalikum, maka itu bagi kamu semua adalah ribat. Fadzalikumur ribat, itu adalah bagi kamu suatu ribat. Nanti dijalihkan anak ribat. Sebagaimana hadis-hadis yang telah pernah kita pelajari, bahwa setiap amal, setiap perbuatan baik yang kita kerjakan, jika itu dikerjakan dengan ikhlas, bukan hanya bernilai ibadah, tapi juga mempunyai fadilah, ganjaran, balasan atau pahala yang Allah persiapkan. Sekecil apapun perbuatan baik itu yang kita kerjakan, pasti Allah Subhanahu wa taala jika meridai membalasinya. In taku hasanah, jika yang kamu lakukan itu hasanah, baik, yudha'if, Allah akan melipat gandakan. Maka jangan kita anggap enteng, jangan anggap remeh perbuatan baik sekecil apapun. Lakukanlah perbuatan baik kapan dan dimanapun, jika ada waktu sempat. Buatlah, lakukanlah karena Allah. Karena Allah la yudhi'u, Allah tidak menyia-nyiakan amala amilin minkum. Termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan, seperti ala adulukum, ala maukah adulu, aku tunjukkan kepada kamu semuanya, kepada kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat,
atas sesuatu yang dapat yamhullah, yang apabila itu kamu lakukan yamhu, menghapuskan Allah dengannya apa yang kalian lakukan itu al-khataya. Satu. Mari kita pahami dari hadis disukai gitu untuk terus-menerus menyampaikan nasihat-nasihat, ajakan-ajakan, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan kepada orang lain untuk berbuat baik dan melakukan kebaikan walaupun mereka tidak meminta. Karena begitulah Rasulullah, kadang-kadang beliau yang memancing. Salah satu bentuk pancing beliau, ala adulukum, maukah kamu aku tunjukkan, memancing. Jadi tidak perlu menunggu orang bertanya atau tidak perlunya ditanya barunya beri nasihat. Berilah nasihat itu kapanpun juga, tapi ikhlas, karena semata-mata ingin menyampaikan kebaikan dan semata-mata ingin orang baik dan mereka mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah. Teruslah memberikan nasihat-nasihat, karena nasihat itu berharga. Arahan petunjuk itu kadang-kadang orangnya butuh tapi tidak mau bertanya, atau tidak tahu sama sekali tentang manfaat, faedah dan guna sesuatu. Nah, kita pancing supaya ingin tahu. Itulah gaya Rasulullah. Kata beliau, ala adulukum. Dan begitulah semestinya ahlul ilmi, orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajak, menyuruh orang untuk berilmu, terus-meneruslahnya mengajarkan. Siapa yang berikan ilmu, mengajarkan ilmu, atau orang yang belajar ilmu terhindar daripada laknat. Karena duniaku mal'unah, duniaku terlanat. Dan terlanat apa saja yang ada di dunia, kecualinya tiga, salah satunya alim, orang yang berilmu atau yang muta'alim, atau orang yang belajar ilmu. Itu yang pertama yang dapat kita pahami daripada hadis paham. Yang kedua, anjuran, hasungan, dorongan. Al-haddu alal khairi. Anjuran, dorongan, ajakan agar orang mau berbuat baik, mau beramal baik, meskipun mereka tidak meminta. Sepertilah ke anak-anak tentu banyak bimbingan, ya. Kami guru-guru di sekolah tetap anjurkan saja. Walaupun mereka tidak mau atau malas atau tidak paham, satu saatnya akan mengerti, satu saatnya akan terkena. Nah, kita di sekolah atau di pondok sebanyak berapa banyak, 800 lebih. Ya, ada yang menyimak, ada yang tidak, ada yang dihardi, ada yang diminta, ada yang dibelanci dulu. Tapi harus begitu, karena Allah tidak menilai hasil, Allah menilai kerja gitu. Gitu. Jadi kapanpun kita bisa menganjurkan orang, mendorong untuk berbuat baik, teruslah. Dikerjakannya tidak dikerjakannya persoalan kedua, dan jadi ada kesempatan, ada peluang untuk menganjurkan orang, mendorong orang, menyemangati orang untuk berbaik. Kan anak-anak kita bawa bilang gini, itulah namanya al-haddu alal khairi walau lam yas'alin nas. Anjuran itu yang kedua pelajaran. Yang ketiga, baru gitu, ada amalan-amalan itu apabila kita kerjakan, bukan hanya pahala, tetapi juga kesalahan, dosa-dosa dihapuskan bila itu kita kerjakan.
Nah, amalan baik, perbuatan baik akan menutup, akan menghapus perbuatan jelek. Dalam hadis yang terkenal dikatakan, atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan jelek, perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Karena kebaikan dapat menghapusnya. Tamhuha. Atbi'is sayyatal hasanata. Iringkanlah, ikutkanlah setelah berbuat buruk itu, capek-capek diiringi dengan berbuat baik, karena dapat nanti menghapus. Tamhuha, menghapusnya. Atau innas sayiat innal hasanat yuzhibnas sayiat, dalam surah Hud. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan, melenyapkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Nah, seperti itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika itu kalian lakukan, maka Allah akan yamhu. Yamhu, mengampunkan. Asal kata yamhu itu menghapus. Tapi yang maksud akan mengampunkan. Allah akan menghapus atau mengampunkan kesalahan-kesalahan satu, dan dia akan yarfa, mengangkat tinggi dengan apa yang kamu lakukan itu beberapa derajat di sisinya. Derajat itu maksudnya derajat kalian nanti akan tinggi di surga. Jadi setiap kalian melakukan perbuatan baik yang Allah ridai, derajat akan naik terus di surga. Lalu sahabat-sahabat itu terpancing. Mereka terpancing. Jadi kadang-kadang memang perlu orang kau diagih dulu labu. Anang kadape, anang kabulia. Jika satu dikerjakan, kadang-kadang perlu dinampakkan dulu keuntungannya, faedahnya, manfaatnya, gunakannya. Dengan itunya terpancing. Itu kan kalimatnya bukan disuruh beramal dulu, tapi kalian mau enggak? Mau enggak dihapuskan Allah dosa? Mau enggak dinaikkan derajat? Mau enggak ditambah pahalanya? Mau Rasulullah? Kerjaan kau. Gitu metode Rasulullah itu. Lalu sahabat terpancing. Qalu bala. Bala itu maksudnya jadi, okey. Ya Rasulullah, baik Rasulullah. Maulah. Kata beliau, isbaghul wudu. Isbagh adalah melaksanakan sesuatu secara sempurna, kamilan, taman. Al-ityanu bihi kamilan taman. Melaksanakannya dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Namanya isbagh. Isbaghul wudu, kerjakan wudu itu sesempurna-sempurnanya, salangkok-langkoknya. Tapi jangan sampai berkelebihan. Nah, sempurna itu bukan berarti kita berkelebihan daripada batasan. Alal makarih. Makrih, makrah. Jamaknya makarih. Apa itu makrah? Makarih jamaknya. Ma yakrahu al-insan wa yashukku alaih. Sesuatu yang tidak suka. Tidak suka, malas. Beratnya untuk melakukan. Bahkan bencinya, namanya makari. Makari. Makrah, makari, benci, tidak suka, berat hatinya mengerjakan. Makari. Jadi tetap sempurnakan wudu dalam kondisi di mana kamu tidak suka untuk menyempurnakan wudu. Hari dingin. Contohnya hari dingin. Atau badan kurang-kurang fit. Atau kondisi-kondisi lain yang menyebabkan kita malih berwudu, jadi sempurna berwudu aja malih.
Lakukanlah wudu itu sempurna-sempurna. Namanya yusbighul wudu, menyempurnakan wudu. Bagaimana makari? Ada hal-hal orang yang malas menyempurnakan wudu, menyampaikannya, malangkuk-langkukannya. Ada waktu-waktu, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi orang malas berwudu. Tapi orang bulat tu cacah saya, cepat tuang, buruan mandi je lah. Dingin juga. Subuh sama tu balik mana? Kita tekan tua. Itu waktu keadaan yang bikin orang malas untuk berwudu. Dan kedua, tampik anggota wudu kita yang malas orang menyempurnakannya. Muka jalan jadi itu malas orang. Tu malas tu. Kita dapat cecah saja. Alah, selesai. Melengkapi wudu itu dengan sunnah. Gosok-gosok malas orang. Namun gosok-gosok dalk. Adal menggosok-gosok. Meniga kali kan. Atau masukkan air ke hidung dengan sebenar-benarnya. Balik fil istinsyaq. Benar-benar iru ilahi yang masuk hidung. Itu balik orang tu. Nama orang kan? Iru mana? Kalian nak keluar kan? Illa an takuna sha'iman. Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa, jangan hidup. Itu terminum aku. Illa an takuna sha'iman, melainkan engkau dalam kondisi berpuasa, jangan hidup. Tapi sekedar saja mengambil sunnahnya. Kalau hari-hari biasa hidup, langsingkan 3 kali. Ijar ke 3 kali, sekali sama oleh orang. Padiah itu mentang penyakit. Padiah itu menghilangkan penyakit. Dari segi medis, dulu malau orang menyelidiki medis-medis. Zaman Nabi tidak ada medis-medis ni. Dan jadi kau perintah, ya sudah. Luar biasa pengaruh memasukkan air ke hidung. Namanya istinsyaq, wad istinsyaq. Istinsyaq adalah menghirup air masuk hidung sampai terasa. Lalu istinsar melangsingkan 3 kali. Itu malai orang tu 2 kali. Tiba di muka saya, di wajah ada sikan orang nak malai. Kucing-kucing mata, menyimek sampai siku. Ya, meniru kalian, kan? Atau menyampaikan tangan lewat siku seketik untuk memanjangkan cahaya. Atau kepala aku nampak malai orang. Lebih dan jantan-jantan. Ada pe nama kawan-kawan sini. Sah lah. Kita kan kaji bukan sah tak sah. Sempurna kan. Takutnya buatnya rusak. Buat gagahnya rusak. Sah. Itu nak buat. Nak boleh, boleh. Tapi kita kan bukan kaji boleh tak boleh. Sempurna. Sempurnaan. Biar ayah. Yang kata lihat. Kan dah usah ke gagah awak kan? Sikit lihat. Lagi nak pencong dua sana tu. Tu tak botak kepala sana tu dah. Cuma malih. Malih kau jat setan di situ. Ingat ketika berwuduk tu ada setan spesial namanya al-walhan. Walhan, setan khusus yang mengganggu, menggoda, membuat orang malas berwuduk. Itu kan dibawa anak-anak gua. Dan kalian hantu-hantu nanti jangan malas juga berwuduk. Jelas. Nabi zaba bihima. Beliau bawa tangan beliau ke ila kafa sampai ke tengkuk. Balik nguliat. Susah. 1 kali mashatau wahidah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i 3 kali.
Cuma dalam hadisnya yang terkuat kata beliau yang menseleksi yang paling kuat tu untuk kepala mashatun wahidah, satu kali sapuan. Cuman tetap dalam mazhab Syafi'i dikatakan tetap meniga-niga kalikan. Nah, kita nak kaji itu, yang penting menyapunya. Bersih je begitu, tapi bersih nak dianjurkan ke muka belakang. Jadi apakah tak boleh berwuduk? Boleh kan? Yang penting kan nyapu. Dikatakan wamsahu birusikum. Kata-kata Abi itu kan bermakna sebagian. Sapu kepalamu. Nah, sebagian kepala sudah. Cuma masalahnya tiba dimakan kan tak mau masuk makan dah. Makalah. Walaupun sesuatu, nak perintah je kan. Sesuatu lah makan tu Allah. 5 suap lah makan, sepiring lah makan, sejambah tua, makannya gitu lah. Tapi orang nak makan sesuap dah. Apalagi sambal sup, gulai cancang lah. Sempurnakan. Nampak yang mari menggosok kaki. Entar be kali tabe, sekarang mesti kaki tabe. Kalau pakai keram, amanonoh main kaki ke keran. Menyilangi sela-selanya, sela-selanya. Tiba-tiba malih lo mungkin kakimu kan kurang jauh. Selang-selang kaki. Kemudian lipatan kaki itu kan berlipat-lipat. Lipatan-lipat itu digosok supaya masuk air ke situ. Masuk sela-selanya. Itu paling malih orang. Orang malih lah. Orang tak malih itu tak adanya kan? Malih. Itu isbab. Ada kondisi-kondisi, waktu-waktu keadaan yang kita malih untuk menyempurnakan dua. Ada orang nanti anggota-anggota wuduk aku malih kita telingo lah. Telingo kan yang sempurnanya telunjuk masukkan, lalu empu di luar. Kan itu yang sempurna. Cuma ada orang yang kan? Tak boleh ya. Tak ikaca telingo boleh aja. Bahkan tak sembahyang boleh aja sebenarnya. Jadi sempurna begitu. Dengan menyempurnakan wudhu itu, di situlah letak nilainya. Yamhu, Allah hapuskan, Allah ampunkan al-khataya, kesalahan dan dosa-dosa. Kata para ulama, as-saghair, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kecil-kecil. Tentu tak mau dosa korupsi, tak bisa. Dosa korupsi, dosa membulian, tak boleh, tak bisa apa yang boleh. Karena zalim, atau otoriter, atau merampok, merampas, menipu, mengicu, menggunjang, tidak bisa pun. Dosa-dosa yang dihapus dosa kecil. Kesalahan kita dengan Allah. Kalau kesalahan kita dengan manusia, minta maaf, minta rela. Hapus kesalahan. Dan dinaikkan derajat. Yarfa'u bihi derajat. Yarfa'. Allah mengangkat tinggi dengan amalan yang kamu lakukan itu beberapa derajat di surga. Jadi posisi nanti di surga tingginya. Makin sering kita berwuduk sempurna, sesempurna-sempurnanya, lebih-lebih di saat-saat kondisi di mana kita malih sempurnakan. Nah, derajat kita makin tinggi di jannah, di surga. Yang kedua, wa kasratul khuta. Kasrah kau banyak. Kasratul khuta, banyak al-khuta, memperbanyak langkah ke masjid. Arti memperbanyak langkah ke masjid itu sering ke masjid. Ada yang memahami secara harfiah, literally atau mantuk, memang melangkahnya ke masjid. Kan di kita suka ada khuta itu langkah. Khatwah, khuta langkah. Perbanyak langkah, ipacuk melangkah. Ada orang yang memahami secara
secara tertulis sehingga langkah. Walaupun dia pakai Honda, pakai sepeda, tidaknya langkah. Bahkan di Singkanjono banyak langkah. Nah, itu yang memahami secara letterliknya atau secara yang tertulis tekstual. Tapi ada yang memahami makasihnya bukan melangkah, makasihnya rajinlah ke masjid salat berjamaah. Rajinlah ke masjid untuk salat jamaah. Bahkan termasuk kepada orang-orang yang namanya rajulun qalbuhu mu'allakum bil masjid. Bil masjid itulah laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid. Dengan begitu mempersering salat berjamaah di masjid bagi orang tertentu itu berat. Lebih-lebih dalam kondisi situasi orang yang malih ke surau, lanyah, dingin, angin kencang, atau hujan sengit. Kalau hujan labik lah boleh je. Ini kalau hujan labik di rumah boleh. Hujan labik badai, hujan lebat, angin kencang bertiup, dikhawatirkan nanti kita diterbangkan angin, seperti anginlah menumbangkan berbagai macam hal ya. Bahkan muazin disuruh menukar azannya dengan kalimat sallu fi rihalikum. Jadi sesudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan hayalah salah, atukar kalimat salah dengan sallu fi rihalikum. Salat salah di tampek surang-surang, di rumah surang-surang, di kampung surang-surang, jangan kamu saja leh. Sebab badai, angin kencang. Kita pernah di Makkah dulu seruan itu keluar ketika badai. Dianjurkan jangan masjid haram karena angin luar biasa, kita menumbangkan pohon-pohon yang ada di situ. Itu kan kalimat as-sallu fi rihalikum, itu fi buyutikum atau fi darikum. Kalau tidak ada lintangan, ya silakan masjid. Perbanyak melangkah, ataunya salat berjamaahlah ke masjid. Kita tidak bicara hukum, tidak bicara hukum salat berjamaah. Kalau bicaranya tidak duduk-duduk. Sebab ulama-ulama yang bermazhabkan Syafi'i, mereka sisi pandang mereka salat jamaah itu tidak wajib bagi mereka. Sunnah muakkadah dan fardu kifayah. Ditekankan salat jamaah. Yang nak salat berjamaah tidak dapat keutamaannya. Tapi ulama-ulama, sebagian ulama yang dimotori oleh ulama-ulama Arab Saudi, mereka berhujah salat jamaah itu wajib. Kalau tidak berjamaah berdosa. Salatnya sah di rumah tapi berdosa. Jadi kalau ikut kita baca hukumnya tidak selesai-selesai. Masing-masing punya argumentasi, punya dalil, punya sisi pandang yang berbeda. Tidak boleh kita tidak masak. Kalau tidak sah salat orang, berapa banyak salat orang tidak sah. Kita tidak bicara hukum. Yang kita bicarakan fadilah, keutamaan, keistimewaan datang ke masjid untuk salat berjamaah, yaitu dihapuskan dosa-dosa, dinaikkan derajat. Itu namanya motivasi, pendorong, penyemangat agar orang memperbanyak langkah ke masjid. Karena langkah-langkah kaki datang ke masjid, langkah-langkah penghapusan dosa, langkah-langkah kebaikan, langkah-langkah penaikan derajat. Satu langkah 3 detik. Satu langkah hapus dosa, nambah pahala, naik derajat. Bahkan siapa yang berduduk di rumah datang ke masjid, tambah satu lagi, lah dianggapnya salat. Itu langkah-langkah itu langkah-langkah nusaran salat. Empek. Kalau berduduk di tempat tinggal, maka tambah satu lagi, dosa dihapus. Satu langkah dosa dihapus, berpahala, derajat naik, dianggaplah salat. Tapi kalau tidak berduduk di rumah, itu kurang nilainya. Jadi kalau kita datang pai, ya berduduk di asrama, berduduk di sekolah, nilainya berbeda. Sama. Itulah namanya kasratul khuta ilal masjid,
Tentu makin jauh jarak kita dengan masjid makin bagus kalau ke masjid. Tapi kalau makin dekat, makin jauh ke masjid, makin tak ke masjid, ancak dekat ke masjid. Makin jauh tinggal, makin dekat ke masjid salat. Biarlah dekat tinggal asal ke masjid daripada jauh. Tapi makin jauh makin rajin ke masjid, ancak. Itu yang kedua. Lalu intizar salah ba'da salah, intizar. Intizar menunggu salat setelah salat. Seperti sekarang, niatkanlah setelah salat maghrib menunggu waktu isya, diisilah dengan ta'lim atau tilawah Quran atau zikir atau istighfar atau salawat atau membaca buku atau hanya tafakkur sambil menunggu isya datang tiba. Maka selama orang menunggu salat berikutnya, selama itu dianggap salat. Dan selama itu malaikat berdoa kepada Allah untuk orang itu. Dan selama itu dosanya dihapuskan, derajatnya dinaikkan. Jadi kalau kini kita niat datang ke surau, dan surau Langga nama kini dan surau Langga nama Iko. Surau Langga, niat kita datang ke surau Langga. Untuk itu ta'lim sambil menjalani sama suwa, luar biasa. Kalau fadilah yang kita dicari. Ada kawan-kawan kita, kawan awak, tak kawan orang, kawan awak. Kawan-kawan kita, orang ko hobi fadilah. Sehingga yang sering dipelajarinya kitabnya kitab fadail. Tapi anehnya ketika orang mengajinya keluar. Padahal fadilah keutamaan dengan kaji luar biasa, lebih utama daripada salat sunat. Fadilah menunggu waktu salat masuk tinggi luar biasa. Fadilahnya duduk di masjid luar biasa. Cuma masalahnya, dia mencari fadilah tapi kehilangan lantaran tak mau mendengar kaji. Itulah bedanya kalau kita mendengar kaji ko milih-milih. Kalau tidak sanu, tidak. Masalahnya, apalagi lah karena dicekokin, didoktrin, mengaji ku harus sanu sen. Kalau tidak sanu, tidak sah kaji. Itu banyak kehilangan fadilah, banyak kehilangan keutamaan. Sebab nanti dunia tidak sanu kesenya, kan tidak sanu kesenya kan, banyak sanu kan. Jadi begitu seterusnya. Jadi baik, dengarkanlah kebaikan itu dari siapa saja. Asalkan baik, dengarkan. Walaupun nak kecil menyampaikan. Dengan baik. Jadi itu fadilah. Jadi menunggu salat, menjelang salat berikutnya namanya intizar salat pada salat. Atau menunggu salat kau cepat datang ke masjid. Ada anak-anak kau yang subuh tu jam sekian lah duduk di masjid. Tak duduk masjid. Setengah jam lewat kita masuk tiba subuh baca Quran. Tiba di masjid baca Quran menunggu salat. Itulah salatnya itu. Selama itu dihapuskan dosanya, dinaikkan derajatnya dan dianggap naik salat. Jadi kalian kau lambat dia datang masjid. Cepat duduk ke masjid itu. Menunggu salat azan dikumandangkan. Bermakna menunggu itu dua. Pertama, maghrib sampai isya, atau zuhur sampai asar, atau asar sampai maghrib. Tunggu. Atau cepat datang ke masjid 1 jam atau setengah jam atau sekian lagi datang ke masjid. Tatul masjid, baca Quran, istighfar, salawat dan salat sunat, itu luar biasa. Intizarus salah ba'da salah, dihapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Luar biasa. Tapi semuanya itu namanya ribat. Ribat. Apa yang dikatakan ribat? Berjaga di perbatasan, di jalur Gaza. Berjaga, ronda, menjaga perbatasan dan tidak tidur. Sebab kalau penjaga tidur, kecolongan. Jadi orang yang menjaga, berjaga-jaga,
waspada, tidak tidur di perbatasan, di wilayah pertempuran, di medan perang, namanya ribat. Itu perjuangan berat, perjuangan sangat berat. Maka dikatakan siko ketiga-tiganya itu adalah ribat bagi kamu, bagaikan orang yang berjaga di medan perbatasan wilayah pertempuran. Ini mulai di jalur Gaza gini lah. Telengas kete datang bom, datang roket, datang peluru kendali atau kecolongan. Jadi kedua pasukan kini kan berjaga-jaga. Yang paling takut itu tidak Palestina ada kabar. Yang paling takut justru Israel. Yang paling heboh itu rakyat Israel. Kalau orang Palestina lah biasa mengalami. Bahkan kematian itu bagi mereka sarana untuk masuk surga. Nah, berjaga-jaga di medan pertempuran, di wilayah perbatasan, namanya ribat, perjuangan berat, butuh kesabaran, butuh kesabaran, butuh ketabahan, butuh stamina, butuh kekuatan fisik. Digambarkan lo seperti itu. Iko bagi kamu semua adalah ribat lo, perjuangan berat, mengalahkan setan, mengalahkan hawa nafsu. Beruduk dengan sempurna, waktu kondisi yang malah kita beruduk sempurna. Kemudian sering datang masjid, melangkah ke masjid atau memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu salat setelah salat berikutnya. Iko semua fadzalikumur ribat, maka itu bagi kamu adalah suatu ribat, suatu suatu perjuangan berat, butuh kesabaran, butuh keteguhan, butuh kekuatan, butuh kemauan keras, bagaikan orang yang berjaga di perbatasan. Itu kajian kita malam hari ini karena bel sudah berbunyi. Ada yang ragu? Tanda aman. Semoga berfaedah, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.